Jatmiko mengaku bulu kuduknya berdiri ketika melihat Pak Wiryo berbicara lirih seolah sedang bercakap-cakap dengan seseorang. Padahal di sekitarnya tidak ada siapa-siapa. Ia tidak mendengar seluruh percakapan. Yang terdengar hanya satu kalimat. Janjiku tidak akan lupa. Yang penting usaha saya lancar. Gunung Kawi telah lama menjadi salah satu tempat yang paling misterius di Indonesia. Di balik ramainya peziarah yang datang untuk berdoa dan berziarah, berkembang kisah-kisah yang membuat bulu kuduk kita berdiri. Ada yang percaya bahwa tempat ini tersimpan rahasia tentang pesugihan, perjanjian gaib, hingga ritual yang konon mampu mengubah nasib seseorang dalam waktu singkat. Dalam video ini kita akan membahas sebuah kesaksian atau kasus yang pernah beredar yang mengenai Gunung Kawi. Mulai dari kisah orang-orang yang mengaku mendadak kaya, ritual yang dilakukan dalam malam-malam tertentu, hingga legenda tumbal yang terus menjadi perbincangan hingga saat ini. Perlu diingat bahwa sebagian besar kisah yang dibahas ini hanya merupakan fiktif, kepercayaan masyarakat yang diklaim oleh beberapa pihak itu kebenaran. Namun sebenarnya belum dipastikan apakah itu benar atau tidak. Tujuan dari konten ini adalah mengulas fenomena budaya, sejarah, dan cerita mistis yang berkembang di masyarakat sebagai bagian dari hiburan dan eksplorasi cerita horor. Maka matikan lampu, gunakan headset, dan siapkan diri Anda, karena pada episode kali ini kita akan menyusuri satu legenda yang paling kontroversi pada saat ini, yakni kisah pesugihan Gunung Kawi yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Orang-orang di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang mengenal seseorang yang bernama Pak Wiryo. Usia beliau hampir 60 tahun. Wajahnya teduh, berbicara pelan dengan logat Jawa yang masih kental. Dahulu ia hanyalah penjual hasil bumi di pasar. Hidupnya pas-pasan. Rumahnya berdinding anyaman bambu. Sawahnya tidak sampai 1/4 hektar. Dan 2 anaknya sempat hampir putus sekolah. Namun sekitar tahun 2008, hidup Pak Wiryo berubah drastis. Dalam waktu 3 tahun, ia mampu membeli 2 truk pengangkut hasil panen, membuka gudang beras, dan mendirikan rumah besar bercat hijau di pinggir jalan desa. Banyak orang yang bertanya-tanya, tetapi Pak Wiryo hanya tersenyum sambil berkata, "Rezeki Gusti Allah," atau "rezeki di tangan Tuhan." Tidak semua orang percaya dengan jawaban Pak Wiryo. Salah satunya adalah Jatmiko, pemuda desa bekerja sebagai sopir angkut. Ia sering mengantar beras ke gudang Pak Wiryo. Semakin lama ia bekerja, semakin banyak hal aneh yang ia temui. Setiap malam Jumat Legi, Pak Wiryo selalu menghilang
sejak maghrib. Gudang ditutup rapat, tidak ada satupun karyawan yang boleh ikut. Suatu hari saat perjalanan pulang, Jatmiko memberanikan diri untuk bertanya. Pak, ini dalam bahasa Jawa ya, Pak, njenengan sering teng pundi menawi dinten Jumat Legi? Atau dalam bahasa Indonesia, Pak, Anda ini sering kemana kalau malam Jumat Legi? Pak Wiryo tersenyum tipis. Dia hanya menjawab, ono urusan lawas, yang artinya ada urusan lama. Apakah enggak malam? Pak Wiryo menjawab lagi, kowe rasa penasaran. Artinya kamu tidak usah penasaran. Jawaban itu justru membuat rasa ingin tahu Jatmiko semakin besar. Beberapa minggu kemudian, diam-diam Jatmiko mengikuti mobil Pak Wiryo. Kendaraan itu melaju menuju daerah pegunungan yang dingin. Jalan berkelok. Dan itu adalah kawasan Gunung Kawi. Di sana suasana begitu berbeda. Warung-warung masih buka meski hampir tengah malam. Asap dupa memenuhi udara. Orang-orang berjalan membawa bunga, minyak wangi, dan sesajen. Ada yang berdoa dengan khusyuk. Ada pula yang hanya duduk termenung di bawah pohon-pohon tua. Dan saat itu Jatmiko menjaga jarak. Ia melihat Pak Wiryo masuk ke sebuah rumah sederhana milik seorang lelaki yang sudah sepuh, yang dipanggil warga sebagai Mbah Kasan. Sekitar 1 jam kemudian, mereka keluar sambil membawa sebungkus kain putih. Pak Wiryo berjalan menuju sebuah pohon tua yang dikelilingi pagar besi. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih dingin. Jatmiko mengaku bulu kuduknya berdiri ketika melihat Pak Wiryo berbicara lirih, seolah sedang bercakap-cakap dengan seseorang. Padahal di sekitarnya tidak ada siapa-siapa. Ia tidak mendengar seluruh percakapan. Yang terdengar hanya satu kalimat. Janjiku tidak lupa. Janjiku ora lali. Sing penting usahaku lancar. Janjiku tidak akan lupa. Yang penting usaha saya lancar. Setelah itu Pak Wiryo meletakkan bunga dan menundukkan kepala beberapa menit. Tak lama kemudian ia pun pergi. Sejak malam itu usaha Pak Wiryo semakin berkembang. Gudangnya bertambah banyak. Ia membeli lahan di beberapa desa dan orang-orang mulai membicarakannya. Jangan-jangan Pak Wiryo memakai pesugihan Gunung Kawi. Desas-desus itu menyebar cepat, namun tak ada yang bisa membuktikannya. Beberapa tahun berlalu. Suatu malam anak sulung Pak Wiryo mengalami kecelakaan tunggal. Selamat, tapi harus menjalani perawatan berbulan-bulan. Belum selesai cobaan itu, gudang beras terbesar miliknya terbakar karena konsleting listrik. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Warga mulai berkata, mungkin roda kehidupan sedang berputar. Pak Wiryo sendiri terlihat sering termenung. Ia kini mulai jarang tersenyum. Di suatu sore ia memanggil Jatmiko. Miko, kalau suatu hari orang mengejar harta tanpa tenang hatinya,
Menurutmu untung atau rugi? Jatmiko menjawab dengan pelan. Kalau saya Pak, lebih baik rezeki sedikit tapi tidur nyenyak. Pak Wiryo mengangguk. Beberapa bulan kemudian, ia menjual sebagian asetnya dan lebih banyak menghabiskan waktu di masjid desa. Ia memperbaiki rumah-rumah yang rusak tanpa meminta imbalan. Tak pernah lagi ia terlihat ke Gunung Kawi setiap Jumat Legi. Sebelum wafat karena sakit di usia senja, Pak Wiryo berpesan kepada Jatmiko, jangan mudah percaya kalau ada jalan kaya tanpa kerja keras. Orang bisa melihat rumah megah, mobil mewah, sawah yang luas, tapi mereka tidak pernah tahu berapa mahal harga ketenangan yang harus dibayar. Sampai saat ini, Pak Wiryo masih sering diceritakan warga desa, terutama saat ronda malam. Sebagian menganggap itu kebetulan, sebagian lagi ada rahasia yang dibawa Pak Wiryo hingga akhir hayatnya. Tak ada yang benar-benar mengetahui apa yang terjadi pada malam-malam sunyi di Gunung Kawi. Yang tersisa hanyalah cerita yang terus hidup dari mulut ke mulut, menjadi pengingat bahwa mengejar kekayaan tanpa kebijaksanaan seringkali meninggalkan tanda tanya yang tak pernah benar-benar terjawab. Kisah dari Pak Wiryo bisa terjadi di antara kita apabila memang sudah mentok dan ingin memiliki kekayaan dalam waktu instan. Akan tetapi, bila mana Anda sudah terlibat atau sudah melakukan ritual kekayaan, pesugihan secara, artinya sudah bersekutu dengan sosok yang hitam, tentu saja Anda tidak akan bisa keluar begitu saja. Seperti kisah Pak Wiryo ini, mungkin dia bisa keluar, tapi sebenarnya ketika Anda sudah melakukan perjanjian, maka selamanya Anda sudah terikat. Artinya ada perjanjian darah yang menimbulkan tumbal, dan tumbal itu akan terus menerus. Akan lebih baik jika Anda tidak mencoba-coba untuk melakukan perjanjian atau persekutuan dengan sosok gelap. Oke, sampai di sini dulu. Keyakinan tanpa diuji, maka Anda tidak akan tahu seberapa kuat keyakinan yang Anda miliki. Salam irasional.